Dan di dalam kita mengobati penyakit hati itu seperti kita mengobati penyakit badan kita. Dan intinya adalah bagaimana kemudian kita mengobati hati itu dengan sesuatu yang menjadi sebaliknya. Maka orang yang dia memiliki sakit berupa kebodohan, maka obatnya adalah ilmu. Orang yang dia memiliki sakit berupa jahil, pelit, maka diobati dengan lawannya, yaitu sifat sahok, dermawan. Dan ini perlu untuk kemudian dipaksakan, dilatih, dan harus siap menerima sulitnya perjuangan dan pahitnya mujahadah. Tetapi barang siapa yang dia sungguh-sungguh di dalam melatih dirinya, maka pasti dia akan berhasil. Dan termasuk yang dibutuhkan dalam perkara melatih diri ini, seperti yang dikatakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala, wa asaddu hajatir ra'i li nafsihi quwwatul asmi wa mata kana mutaraddidan ba'da falahu. Kebutuhan mendesak bagi orang yang melatih dirinya itu adalah quwwatul asmi, kuatnya tekad. Ini yang paling dibutuhkan oleh orang yang kemudian melatih dirinya untuk menjadi lebih baik, untuk berubah dari akhlak yang tidak baik menjadi baik. Dibutuhkan quwwatul asmi, kuatnya tekad. Maka barang siapa yang dia mutaraddidan, yaitu maju mundur, ragu-ragu, tidak konsisten, ba'da falahu, maka akan menjadi jauh keberhasilannya. Dia akan jauh dari keberhasilan kalau kemudian dia tidak konsisten atau dia tidak mantap di dalam melatih dirinya. Wa mata ahassa min nafsihi du'fal asmi tasobbar. Dan tatkala dia merasakan ada kelemahan di dalam tekadnya, merasa lembek tekad yang ada pada dirinya, tasobbar, maka hendaknya dia bersabar. Ini yang mesti dilakukan oleh orang yang melatih dirinya untuk meraih perubahan. Karena di awal kita menyampaikan bahwasanya akhlak itu pasti bisa dirubah, tidak boleh merasa tidak bisa dirubah. Fa ila qasad azimatuha aqabaha bi anatu'awi. Kemudian jika dia merasa tekadnya itu semakin berkurang, maka hendaknya dia menghukum dirinya agar kemudian tidak menjadi kebiasaan. Kalau tekadnya mulai lemah, mulai turun, atau dia merasa futur, supaya kemudian kembali kepada jalan perubahan, hendaknya dia menghukum dirinya. Bagaimana pernah kita sampaikan kisah seorang syekh yang dia merasa telah ujub pada dirinya karena sesuatu hal yang dia lakukan, kemudian menghukum dirinya untuk membersihkan faidah, misalkan seperti itu. Ini adalah termasuk tindakan yang dikatakan oleh mu'allif. Jadi aku berhari Allah tu'amud, agar dia menghukum dirinya sendiri dan kemudian tidak menjadi kebiasaan. Dan ini suatu perkara yang sangat baik untuk melatih diri kita. Kama qala rajulun li nafsihi tatakallama fi ma la ya'nihi lau ajiban nabi bisaumin sedna bisaumin sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, wahai jiwa, engkau telah berkata sesuatu yang tidak ada gunanya, maka sungguh aku akan menghukummu dengan puasa 1 tahun. Jadi ada seorang laki-laki yang dia ngomong pada dirinya, karena dirinya ini telah mengucapkan sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Kemudian karena merasa ini berbahaya kalau menjadi kebiasaan, agar tidak berlanjut seperti itu, maka dia menghukum dirinya dengan berpuasa 1 tahun. Ini termasuk adalah cara mendidik akhlak kita. Sehingga kalau kita sudah berusaha berubah, kemudian kita dihadirkan sesuatu yang
bertentangan dengan tujuan kita, maka kita bisa menghukum diri kita. Dan ini tentunya tadi butuh namanya ya perjuangan yang dalam dan sungguh-sungguh. Tapi ini ya untuk cara kita mendidik akhlak. Kemudian kita masuk pada pasal yang baru. Faslun fi alamati maradil qalbi wa audihi ila sihah wa bayani tariqi ila ma'rifatil insani uyuba nafsihi. Pasal atau bab tentang tanda-tanda penyakit hati dan penyembuhannya, dan kemudian dia kembali kepada sehat ya. Jadi tanda-tanda penyakit hati dan kesembuhannya, wa'udzubillah sehat. Dan juga penjelasan tentang cara mengetahui aib yang ada pada diri kita. Jadi termasuk perkara yang penting adalah kita harus tahu aib yang ada pada diri kita, dan ini ada jalannya. Ini akan dibahas pada pembahasan ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, i'lam anna kulla udwin khuluqun khuliqa li fi'lin khasin. Anna kulla udwin khuliqa li fi'lin khasin. Ketahuilah bahwasanya setiap anggota badan itu diciptakan untuk pekerjaan yang khusus. Setiap anggota tubuh kita itu memiliki fungsi yang khusus. Ada fungsinya masing-masing. Wa alamatu maradihi an yata'addara minhu dzalikal fi'l. Maka tanda sakitnya anggota badan atau anggota tubuh tatkala dia mengalami disfungsi, ketika dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, yata'addara minhu dzalikal fi'l. Jadi dia tidak bisa mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan, disfungsi. Ya, ada disfungsi pada anggota tubuh itu, maka artinya anggota itu sedang sakit. Ini kalau tubuh kita. Aw yasbiru minhu ma'na'i minal itirah, atau kemudian terjadi ya ketidakstabilan pada tubuh tersebut. Ketika tangan kita sakit, maka kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Tangan kita tidak stabil ketika kita memegang sesuatu. Ini tanda tangan kita sedang sakit. Maka di sini dicontohkan oleh mu'alif. Famarudul yad tata'ad dulu al-badsi. Maka sakitnya tangan, maka dia tidak bisa digunakan untuk bekerja. Tangan ini tidak bisa digunakan untuk kemudian bekerja atau menyentuh benda dengan baik, dengan normal. Kalau tangan kita sakit, ini tanda kalau tubuh kita sakit, anggota kita sakit, berarti dia tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya, atau tidak bisa bekerja dengan stabil. Itu tandanya anggota kita sedang sakit. Wa maradul aini ka'andurul absar. Sakitnya mata, tandanya adalah dia tidak bisa melihat. Atau kalau mata kita ada masalah, maka tidak bisa melihat dengan baik. Ini tandanya mata kita sedang sakit atau sedang ada masalah. Wa maradul qalbi an yata'addaru alaihi fi'luhu al-khas bihi alladhi khuliqa li ajlihi. Maka sakitnya hati, maka hati ini apa? Tidak memerankan fungsi khusus yang mana dia diciptakan untuk itu. Ketika hati kita sakit, maka dia tidak bisa berperan aktif sebagaimana dia diciptakan untuk mengerjakan perkara itu. Ini kalau hati kita sakit, hati kita tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Untuk apa hati diciptakan? Maka hati tersebut tidak bisa mengerankannya. Ini tanda kalau hati kita sedang sakit. Lalu apa fungsi daripada hati ini? Bahwa al-ilmu wal hikmatu wal ma'rifatu wa hubbullahi ta'ala wa ibadatuhu wa itharu dzalika ala kulli syahwatin.
Dan fungsi daripada adanya hati itu adalah untuk menampung ilmu dan juga hikmah serta ma'rifah, dan juga untuk mencintai Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Itulah fungsi daripada hati, agar bisa menampung ilmu, menampung hikmah, ma'rifah, bisa mengenal Allah Ta'ala, mengenal perkara yang hak, kemudian dia bisa mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Inilah fungsi daripada hati. Wa ithar dzalika ala kulli syahwah, dan kemudian hati yang baik, yang berfungsi sebagaimana fungsinya, dia akan mendahulukan itu semuanya ala kulli syahwah, dari setiap hawa nafsu. Dia akan mendahulukan ilmu, mendahulukan mencintai Allah Ta'ala, mendahulukan hikmah, mengenal perkara yang hak, mempelajari perkara yang hak. Ini yang akan didahulukan oleh hati ketika dia dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Dia akan mendahulukan, mementingkan itu semuanya daripada kepentingan syahwatnya. Itu tanda kalau hati itu masih normal. Maka tatkala hati sudah menyimpang, tidak sesuai dengan fungsi tersebut, berarti hati tersebut sedang ada masalah. Dan termasuk ya, tanda paling umum hati itu sakit adalah ketika la tu'limuhu jirohatul ma'asi. Ini tanda paling umum. Hati yang sakit itu apa? La tu'limuhu jirohatul ma'asi. Tatkala hati tidak bisa merasakan pedihnya kemaksiatan tatkala dia habis mengerjakan maksiat. Ini tanda kalau hati itu sakit atau mati. Tatkala dia mengerjakan suatu kemaksiatan, merasa biasa-biasa saja, tidak merasa kemudian menyesal atau merasa ya kecewa, tetapi merasa tidak ada masalah. Tatkala mengerjakan kemaksiatan, itu tanda hati sedang bermasalah. Dan juga termasuk ketika hati kita sedang sakit atau bermasalah, biasanya lebih mementingkan perkara syahwat daripada perkara yang bisa menghidupkan hati. Ini juga tanda-tanda. Lebih suka berurusan dengan perkara yang disenangi oleh hawa nafsu daripada perkara yang bisa menghidupkan hati. Kalau hati sudah condong seperti itu, ini tanda hati bermasalah. Tatkala dia ya terjerumus ke dalam perkara yang tadi tidak baik, terjerumus ke dalam perkara yang di situ lebih menghidupkan hawa nafsunya, dia tidak merasakan kepedihan, tidak merasakan ya sakitnya mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Ini tanda hati bermasalah. Sebaliknya hati kalau sehat, hati kalau sedang kondisi yang baik, dia sedikit bermaksiat, maka dia merasakan, dia merasa ini perkara yang tidak baik, ini perkara yang tidak benar, dan hatinya merasa menyesal, merasa getun, merasa sadar kalau barusan dia mengerjakan perkara yang tidak baik, dan dia merasa tidak nyaman. Kalau seperti itu keadaannya, itu tanda hati itu apa? Sehat. Hati itu sehat. Dan memang hendaknya seseorang selalu yang menjaga hatinya, karena hati ini nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa? Pendengaran, penglihatan, kemudian hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk hati kita. Dan hati kita itu memang ya melakukan sesuatu ya, atau mengucapkan sesuatu, karena hati itu dia punya amalan, entah itu berupa ucapan atau tindakan kan itu. Jadi hati itu dia ada berupa ucapan dan perbuatan, itu hati. Sehingga apa yang dilakukan oleh hati, seperti keyakinan, itu perbuatan hati, atau ucapan yang diucapkan oleh hati, itu semua kan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu semua lahir dari mana? Dari pendengaran, penglihatan. Maka orang yang kemudian dia mendengar perkara yang tidak baik, itu akan masuk ke dalam hatinya. Makanya hati ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka supaya kemudian hati kita lebih terjaga, yang memang kuncinya adalah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, agar hati tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Yang mungkin hari ini kita begitu sulit untuk menjaga
pandangan kita bersih dari perkara yang tidak seharusnya dilihat, atau telinga kita bersih dari perkara yang seharusnya tidak didengar. Tetapi ketika kita sadar itu perkara yang tidak baik dan kita masih menyadari perkara itu, maka insya Allah kita ya tidak terlalu sakit begitu, atau kita masih dalam ya kondisi yang insya Allah masih bisa ya diharapkan. Tapi kalau kemudian kita melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar perkara yang tidak baik, itu sudah biasa, kita tidak merasa kalau itu bukan sesuatu yang tidak baik, merasa hal itu biasa, merasa itu normal, padahal itu tidak baik, maka itu hati-hati, itu tanda hati kita bermasalah. Jadi adalah tentang penyakit hati. Dan kemudian di antara hati itu bermasalah, ya, hati itu bermasalah atau dia sakit atau dia mati. Ya, bahkan kalau hati itu mati, wal hawa imamuhu, maka hawa nafsu itu menjadi imamnya. Yang menjadi teladannya adalah hawa nafsunya. Maka dia akan disetir oleh, akan dikomando oleh hawa nafsu. Ya. Wal hawa imamuhu wa syahwatu qa'iduhu, dan syahwat ini menjadi panglimanya. Wal jahlu sa'ibuhu, kemudian kebodohan itu menjadi pemandunya, sopirnya. Wal ghaflah markabuhu, kemudian kelalaian itu menjadi tunggangannya. Jadi dia adalah orang yang lalai, menjadi tunggangannya, kemana-mana dia lalai. Sehingga dia akan disetir oleh kebodohannya, dikendalikan oleh syahwatnya, dan akan dipimpin oleh hawa nafsunya. Ini hati kalau sudah mati seperti itu, maka yang terjadi kebalikannya. Kalau hati yang sehat itu akan ya menerima perkara yang hak, melihat perkara yang hak menjadi hak, melihat yang batil ya batil, itu kalau sehat. Tetapi kalau hati sudah bermasalah apalagi mati, maka yang dia lihat sebaliknya, melihat kebaikan jadi keburukan, melihat kebatilan jadi perkara yang hak, melihat perkara yang hak menjadi batil. Ini hati kalau sudah mati maka akan jadi kebalik. Maka kita berdoa agar kemudian kita dijauhkan dari hati yang bermasalah, baik itu hati yang sakit apalagi hati yang mati. Karena memang terkadang pelakunya itu tidak sadar kalau hatinya sakit. Terkadang seseorang tidak sadar kalau hatinya sakit, sampai kemudian parah sakitnya itu, lalu mati dan dia tidak sadar. Terjadi ya tadi, naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya yang menjaga hati. Sehingga apa? Sehingga kalau hati itu sakit ini efeknya ya tidak enak dalam hal ibadah sekalipun. Sekalipun dia bisa ibadah, tetapi seperti terpaksa, tidak bisa menikmati. Ini termasuk tanda hati kalau sedang sakit. Sakitnya mungkin beda-beda. Sakit seperti sakitnya tubuh, kadang dia sebatas pilek gitu, sebatas flu. Tapi flu pun tidak enak, buat makan tidak enak, tidur tidak enak kan gitu. Sakit juga bertingkat-tingkat. Nah, maka tetap mengganggu. Maka hati juga demikian. Kalau hati kita sedang bermasalah, di antara tandanya kita yang kurang bisa menikmati ibadah kita, kurang bisa menikmati bagaimana kita belajar, bagaimana kita misalkan memahami suatu ilmu kita, ya, menjadi tidak semangat dalam kita belajar. Ini juga termasuk tanda-tanda kalau hati sedang bermasalah. Maka harus segera diobati. Dengan apa? Dengan yang sebaliknya. Caranya gimana? Dipaksa, dirutinitaskan. Dan jangan putus asa. Jangan merasa tidak bisa berubah. Saya kan seperti ini orangnya. Nah, kalau seperti itu, setan senang. Setan akan bersorak, ya. Dan ini banyak, ya, banyak dialami oleh apalagi para pemuda. Ya, banyak yang seperti itu. Akhirnya putus asa. Akhirnya sudah sekalian dugal dan sekalian ini kurang kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, kemudian minum-minuman keras sekalian gitu. Karena apa? Merasa dirinya tidak mungkin bisa menjadi baik. Ini termasuk seperti itu. Akhirnya sudah kerjaannya sesuatu yang sia-sia, kumpul-kumpul tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu karena merasa dirinya seperti itu. Tidak bisa kalau pengen jadi seperti mereka yang kerjaannya sholat, ya, beramal baik. Mereka merasa tidak mungkin, merasa tidak bisa. Dan ini bahayanya. Maka sekali lagi
Ya kita sudah belajar, maka tidak mungkin untuk kemudian dirubah. Kita sudah belajar bagaimana yang ada binatang buas yang bisa dilatih untuk berburu. Ya, misalkan anjingnya adalah termasuk hewan yang dipakai untuk berburu. Dia bisa dilatih. Anjing yang buas bisa dilatih untuk berburu. Dilepaskan oleh tuannya, kemudian dia menangkap ya hewan buruan, lalu tidak dimakannya. Dilatih untuk tarkul akli. Dilatih untuk agar kemudian setelah dia dapat hewan buruan tidak dimakan, tetapi diberikan kepada tuannya. Ini bisa dilatih. Ini hewan yang buas. Apalagi kita manusia memang diciptakan untuk dididik akhlaknya. Nabi diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Maka bagaimana kemudian kita sebagai manusia, ya sebaik-baik makhluk, kemudian kita merasa tidak bisa berubah, akhlak kita stagnan seperti itu, maka ini perkara yang sangat salah sekali. Kemudian qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, walau anna al-insana arafa kulla syai'in wa lam ya'rifillaha subhanahu kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Beliau berkata, maka jika seseorang itu mengetahui kulla syai', seandainya seseorang itu mengetahui segala sesuatu tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dirinya itu tidak mengetahui sesuatu. Jadi kalau ada orang dia tahu segalanya tetapi dia tidak tahu tentang Allah Ta'ala, tidak tahu tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang keagungannya, tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, maka sekalipun dia tahu segala sesuatu, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu sesuatu apapun. Karena apa? Karena hatinya mati, hatinya tertutup, hatinya tidak berfungsi. Padahal manusia itu yang menjadi mulia itu kalau hatinya kemudian hidup, dia bisa mengenal Allah Ta'ala. Sekalipun dia tahu segalanya, kalau dia tidak kenal Allah Ta'ala, maka dia bukan apa-apa. Itu kata mu'allim. Maka untuk kemudian bisa mengenal Allah, kuncinya adalah bagaimana hati itu hidup, hati itu sehat, sehingga nanti kalau dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia adalah orang yang selamat. Tidak ada keselamatan, kemenangan pada hari kiamat kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Ilaman atullah biqalbi, ilaman atullah biqalbi salim. Inilah orang yang selamat, orang yang menang, orang yang nanti dia datang pada hari kiamat ya kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang selamat, hati yang mengenal Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, mengagungkannya, tidak menyekutukannya, mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan juga menjauhi setiap larangannya. Itulah hati yang selamat. Selalu mengutamakan amal soleh daripada perbuatan yang dibisikkan oleh hawa nafsunya ataupun yang dibisikkan oleh setan. Inilah hati yang selamat, yang selalu mengutamakan akhirat daripada urusan dunia. Ini tanda-tanda hati itu sehat. Wa alamatul ma'rifah al-hubbu. Ya tadi orang yang kemudian hatinya hidup itu dia adalah mengenal Allah Ta'ala. Wa alamatul ma'rifah, dan tanda orang yang ma'rifah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, al-hubbu itu cinta. Faman arafallaha ahabbahu. Jadi tanda orang itu kenal maka dia cinta. Maka dari apa? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Dari itu. Maka dari siapa yang dia mengenal Allah Ta'ala ahabbahu, maka pasti dia akan mencintai Allah Ta'ala. Orang yang dia mengenal Allah Ta'ala maka akan mencintainya. Wa alamatul mahabbati alla yu'thira alaihi syai'an minal mahbubat. Dan tanda ya al-mahabbah, tanda kalau orang itu cinta maka dia tidak akan mendahulukan orang yang dicintai ya dengan sesuatu yang lain. Jadi tanda orang itu cinta maka dia tidak akan mendahulukan Allah Ta'ala
atas sesuatu yang lain, maka akan mengutamakan Allah Ta'ala. Itu tanda orang cinta, akan didahulukan. Pokoknya yang dia cintai maka akan didahulukan. Itu tanda-tanda cinta. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubat faqal mumarid. Dan barang siapa yang dia mendahulukan Allah Ta'ala atas sesuatu dari yang dia cintai, maka hatinya sakit. Kalau orang ini mendahulukan sesuatu yang dia cintai selain Allah Ta'ala, dia lebih mendahulukan syahwatnya daripada Allah Ta'ala, faqal mumarid, maka itu tandanya hatinya sedang sakit. Kama anal ma'idah alat itu tiru aglat diri ala abdul khubsi, sebagaimana al-ma'idah yaitu perut, ya, perut seseorang yang dia lebih memilih untuk memakan tanah, ya, daripada makan roti. Ini tanda-tanda perut itu bermasalah. Ya, perut kita atau mulut kita lebih suka makan perkara yang tidak seharusnya dimakan, ya, daripada harus makan roti. Dia lebih milih makan tanah. Makanya alamat perutnya bermasalah, kan itu. Ya, seperti orang yang dia malah makan binatang-binatang, ya, melata yang hidup di alam dimakan. Disuruh makan nasi padang nggak mau, malah makan apa? Malah makan kecoa misalkan itu, mentah-mentah, makan kodok itu mentah-mentah dimakan. Ada nggak itu? Ada nggak? Ada ya? Ada seperti itu. Jadi setiap hari hobinya apa? Makan makanan, ya, binatang liar yang masih hidup. Makan apa, binatang apa sampai 1000 dimakan langsung, dikasih kecap dimakan. Ada itu. Lebih mengutamakan makanan seperti itu daripada makan apa tuh? Makan roti. Ada kan itu? Ada videonya, ada itu. Kadang dia makan kaki 1000 luwe, tahu luwe ya, kaki 1000. Kadang makan kecoa atau makan apa itu, binatang-binatang yang aneh-aneh dimakan langsung di alam. Ya. Ketemu laba-laba dimakan, itu. Berarti bermasalah perutnya, itu. Atau jiwanya bermasalah kayak itu. Bapak sahabat anha syahwatul khubsi maribat. Maka tatkala dia sudah tidak tidak berminat lagi untuk memakan roti, dan dia lebih milih makan tanah, lebih milih makan beling misalkan gitu, maka bermasalah. Maka dia sedang sakit, dia sedang sakit. Baik. Ini tanda hati yang sakit. Intinya apa? Kalau dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, berarti dia sakit. Seperti halnya tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, berarti tubuh kita sedang sakit. Kayak gitu. Hati juga demikian. Maka kita harus tahu fungsinya hati itu untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk kemudian kita belajar, bisa dapat ilmu diserap oleh hati kita, menyerap hikmah itu di hati letaknya. Karena hati ini tempat menampung ilmu, kemudian dari ilmu itu akan tumbuh keimanan, keyakinan. Maka kita akan semakin mantap di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah fungsi daripada hati. Kalau hati sudah tidak demikian, berarti hati kita sedang ada masalah. Wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibuhu wa lidzalika yadkhulu anhu. Penyakit hati itu khafi, samar-samar, tidak ketara. Maka terkadang sahibnya, ya, pemilik hati tersebut, dia tidak mengenalnya, tidak sadar kalau dia sedang sakit. Faidah dikaya keluhan saja, dia lalai dari sakitnya itu. Dia nggak peduli, dia lalai, nggak sadar kalau kemudian dia hatinya sakit. Maka orang yang hatinya sakit dan dia nggak sadar, maka tadi al-ghaflatu markabuhu, kelalaian itu menjadi kendaraannya. Wa in arafahu sa'uba alaihi asabru ala mararati tawaihi. Dan jika dia mengetahui kalau dia sedang sakit hatinya, itu pun apa kata mu'alif, sa'uba alaihi asabru, itu pun sulit baginya untuk bersabar atas apa? Ala mararati tawaihi. Itu pun dia sulit untuk bersabar untuk menanggung pahitnya obat. Jadi memang orang yang dia hatinya sakit,
Ya kadang dia nggak sadar, nggak tahu kalau sedang sakit. Tapi terkadang ada yang dia sadar kalau dia sedang sakit, tetapi dia tidak sabar, merasa sulit untuk mengobatinya, merasa apa? Kesulitan untuk bersabar di dalam menghadapi pahitnya obat, ya pahitnya obat mengobati hati itu. Li'anna dawa'ahu mukhalafatul hawa, karena obat daripada hati yang tadi sakit adalah dengan menyelisihi hawa nafsu, dan ini berat. Bagi yang terbiasa menuruti hawa nafsu, kemudian diperintahkan untuk menyelisihinya, ini berat. Sehingga Pak, dia tahu sakit, tapi terkadang merasa berat untuk menyelisihinya. Maka ini perjuangan. Ini termasuk mujahadatul nafsi. Melawan hawa nafsu adalah perkara yang sangat berat. Ini termasuk jihad, ya, fisabilillah. Bahkan termasuk jihad yang berat. Maka orang yang dia ada di situ, maka apa? Dia di dalam jihad. Wa in wajada sabru lam yajid tabiban hadikon yu'alijuhu. Kemudian seandainya dia bisa bersabar, tetapi tidak mendapatkan dokter yang hadik, yang mahir, tetapi dia juga tidak menemukan dokter yang ahli, ya, dokter yang mahir untuk mengobati penyakitnya. Karena orang kadang sakit juga butuh dokter, butuh bimbingan, butuh arahan. Jadi apa intinya, penyakit hati ini lebih rumit, ya, daripada penyakit jasad. Tetapi apa? Harusnya lebih diperhatikan daripada penyakit jasad. Tetapi sayangnya kebanyakan manusia lebih memperhatikan penyakit jasad daripada penyakit hati. Ini yang menjadi masalah. Maka kita sudah belajar perkara ini, maka semoga kita termasuk orang yang mengutamakan untuk mengobati penyakit hati daripada penyakit jasad. Dan kita juga merasa sedih kalau kita sedang ada penyakit hati. Sebagaimana kita juga susah ketika kita sedang mengalami sakit pada tubuh kita. Harusnya seperti itu, ya. Maka tadi orang yang dia sakit itu butuh obat, kadang juga butuh dokter untuk kemudian kita bertanya. Paling tidak kita kalau sakit jasadnya, kita pergi ke apotek, bertanya dengan apoteker apa obat yang cocok. Jadi intinya masih butuh orang yang membimbing untuk mengobati penyakit kita. Apalagi penyakit hati yang sama, tidak kelihatan, butuh identifikasi yang lebih detail agar tahu dengan jelas, dengan pasti apa sih penyakit hati orang ini, kan itu. Maka terkadang tadi dia bisa sabar, tetapi dia tidak menemukan dokter yang ahli untuk mengobati penyakitnya, ya. Wa inna al-adhiba humul ulama, dan obat dokter itu yang dimaksudkan adalah para ulama. Jadi ulama yang kemudian apa? Ya, ulama jiwa, ya, yang paham tentang masalah apa? Masalah jiwa. Wal maradu qad istawla alaihi. Ya, sementara penyakit itu sudah menguasai diri mereka. Wa tabibu al-marid qallama yaltafitu ilaihi ilajihi. Ya. Qallama yaltafatu ilajihi. Jadi ketika, ya, penyakit itu sudah menguasai hati mereka, sementara dokter yang sakit itu jarang sekali untuk kemudian, ya, dilirik pengobatannya. Jadi di sini intinya Wahyu ingin mengatakan bahwasanya yang terkadang dia adalah dokter, ya, untuk mengobati penyakit hati ini, bisa membimbing, tetapi juga dia terkadang sakit. Sehingga kalau dokter itu sakit, artinya, ya, pengobatnya juga sakit, maka dia tidak akan dilirik untuk mengobati, seperti itu. Maka kalau kemudian tidak ada yang mengobati, artinya jarang yang bisa mengobati, ataupun ada yang kira-kira dianggap bisa mengobati, tetapi dia juga terkadang bermasalah sehingga tidak begitu dijadikan sebagai rujukan. Sehingga akhirnya Pak Walihan dan Sorojau untulan, sehingga akhirnya penyakit ini menjadi apa? Menjadi kronis, menjadi parah karena tidak diobati, tidak ada yang mengobati, ya, sehingga dibiarkan sehingga menjadi kronis. Ini maknanya adalah mu'alif ingin menekankan bahwasanya penyakit hati itu memang terkadang tidak disadari, sehingga dia tidak bisa menangani dan tidak tertangani, ya.
seperti itu. Ketika dia tadi tahu kalau sedang hatinya sakit, kemudian dia berusaha untuk mengobati dan sabar, tetapi apa? Dia tidak menemukan pembimbing, ya. Sehingga intinya gagal dalam mengobati. Sehingga akhirnya dibiarkan, lalu kemudian penyakitnya menjadi kronis. Wadar sahan dan ilmu. Kemudian ilmu tentang pengobatan hati yang sakit ini menjadi apa? Sirna, ya. Menjadi apa? Sirna, tergerus, jadi tidak ada, dan tidak diperhatikan lagi. Karena tadi asalnya nggak ada, ya, objek yang bisa mengobati. Objek ini adalah orang yang berilmu yang bisa mengobati, tapi dirinya juga sakit, gitu. Dia juga sakit, sehingga apa? Sehingga terkadang tidak begitu diharapkan bisa mengobati. Sehingga artinya penyakit hati ini apa? Ya, ditanggung setiap masing-masing orang, lalu karena tidak diobati menjadi kronis. Dan ilmu pengobatan ini menjadi hilang. Wa angkaro, ya, ungkiro tibbul qulubi wa maraduha bil kulliyah. Sehingga kemudian, ya, pengobatan hati menjadi asing, ya. Pengobatan hati dan penyakit hati menjadi asing. Dan ini terjadi sekarang juga. Jadi penyakit hati sudah menjadi asing, nggak diperhatikan menjadi hal yang biasa, ya. Tetapi banyak orang itu mengobati penyakit jasadnya, tidak mengobati penyakit hatinya. Banyak orang yang nggak peduli kalau dia itu punya penyakit hati. Ini yang dimaksudkan Mu'alif. Ingin menyampaikan bahwasanya penyakit hati semakin kesini semakin nggak diperhatikan, semakin nggak ada yang ngurusi, seperti itu, ya. Maksudnya seperti itu. Sehingga apa? Akhirnya ilmu pengobatan ini juga menjadi tidak diperhatikan, ya, gitu. Kemudian penyakit hati dan pengobatannya menjadi asing, ya. Rumah sakit semakin banyak, tetapi tempat untuk mengobati hati menjadi tidak terlihat, menjadi asing. Nggak tahu ada di mana untuk mengobati hati yang sakit ini. Kemana kita kemudian minta bimbingan ini? Apa namanya? Tidak ada, nggak kelihatan. Dan orang-orang pun nggak mencari, ya, gitu. Bahkan nggak sadar kalau itu dibutuhkan, apalagi membuat, ya, gitu. Kalau rumah sakit jelas orang sadar dibutuhkan dan dia butuh ke sana, ya, gitu. Tapi kalau untuk mengobati penyakit hati ini orang-orang nggak menyadari, dan itu nggak sadar sehingga tidak ada dan nggak diperhatikan. Ini yang dikatakan oleh Mu'alif seperti itu, ya, mengabarkan bahwasanya memang penyakit hati ini khafi, betul-betul samar. Tidak banyak yang kemudian menyadarinya. Wa aqbalan nasu ala amalin dhahiruha ibadatun wa batinuha adatun. Wa hadhihi alamatu aslil marad. Kemudian manusia itu mengamalkan amalia-amalia yang lahirnya seperti ibadah, tetapi batinnya adalah adat rutinitas. Dan ini termasuk tanda, ya, pokok dari penyakit. Jadi tanda pokok penyakit hati ketika orang itu mengerjakan ibadah-ibadah, mengerjakan amalan-amalan, tetapi secara, ya, yang zahirnya itu berbentuk ibadah, tetapi batinnya, hakikatnya rutinitas. Sehingga kurang merasakan ibadah tersebut, sehingga dia kurang menjiwai, kurang menghayati ibadah atau amaliyahnya. Ini kalau hati sudah sakit seperti itu, dan ini berpotensi menyerang siapapun pada hari ini. Sehingga dia itu ibadah, rutinitas setiap hari ibadah, tetapi apa? Kurang merasakan. Itu hanya menjadi apa? Rutinitas. Maka pola ba'du ahli ilmi, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan apa namanya, ibadatu ahli kuflah adat wa adatu ahli yang kedua ibadat. Jadi diucapkan oleh seorang ahli ilmu bahwasanya ibadahnya orang yang kuflah, adat itu adalah rutinitas kebiasaan. Jadi ibadahnya orang yang kuflah, yang lalai, itu menjadi adat rutinitas saja. Tetapi ibadahnya ahluliyah, betul, orang yang sadar, orang yang hidup hatinya. Adatnya orang yang sadar, yang hidup hatinya, itu ibadah. Jadi kalau orang yang kuflah, ibadahnya menjadi apa? Adat. Tetapi orang yang yakin, orang yang sadar, tidak lalai, hidup hatinya,
adatnya saja jadi ibadah. Contohnya adalah ibadah yang jadi adat. Orang yang dia bangun kemudian berwudu lalu pergi ke masjid salat. Ini menjadi kebiasaan saja. Dan itu hanya kebiasaan, tidak menjadi ibadah yang kemudian dikerjakan dengan penuh kekhusyuan dan kehadiran. Maka menjadi adat. Yang penting bangun, kemudian wudu, kemudian ke masjid. Dan dia hatinya kosong hampa. Ini menjadi apa? Adat. Ini karena dia nguflah. Tetapi adatnya, kebiasaan orang yang orang yang sadar, orang yang hatinya hidup, itu menjadi ibadah. Misalkan dia makan itu apa? Dalam rangka mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Dia makan tapi niatnya untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala. Diperintah makan dan minum, maka menjadi ibadah. Adanya jadi ibadah. Orang yang dia misalkan hari Jumat dia berpakaian yang baik, ya, karena hari Jumat, maka menjadi apa? Rutinitas. Dia memakai pakaian yang baik karena apa? Hari Jumat. Maka ketika dia memakai pakaian yang baik itu rutinitas karena hari Jumat. Yang satunya dia memakai pakaian yang baik pada hari Jumat taksisan Nabi Muhammad dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad. Maka menjadi ibadah. Niatnya berbeda kan itu. Yang satu niatnya ya karena hari Jumat, biasalah hari Jumat pakai pakaian yang baik. Yang satunya pakai pakaian yang bagus karena mengikuti sunnah Nabi. Maka berbeda. Ini menjadi apa? Menjadi ibadah. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari orang yang kuflah, ya, dan orang yang sadar. Ini sebabnya adalah karena penyakit hati. Kalau hati ini sakit, yang tadi ibadah jadi adat. Ya, sebaliknya kalau hati ini itu adat pun jadi ibadah. Karena dia memakai pakaian yang baik itu dalam rangka menunjukkan nikmat Allah berikan nikmat padanya, maka itu menjadi ibadah. Ada jadi ibadah. Niatnya beda. Yang satu dia pakai pakaian yang bagus, tetapi dalam rangka bangga-bangga. Ini pakaian yang bagus keren. Nah itu. Yang satunya pakai pakaian bagus, niatnya apa? Ingin menunjukkan ke orang lain bahwasanya Allah memberikan nikmat kepadanya, maka dia tunjukkan. Ini dalam rangka membicarakan nikmat, maka dia dapat pahala. Yang satu dapat apa? Kesombongan untuk pamer kepada manusia. Ini karena tadi boflah, karena penyakit hati. Ini begitu pentingnya ya, tentang apa? Tentang hati, ya, tentang hati yang hidup dan tentang hati yang mati tadi. Maka saya semoga kita bertolong orang yang dimudahkan untuk menjaga hati kita sehingga hati kita tetap sehat. Ya, kalaupun sampai segera diobati lalu dia sehat kembali. Ya, semoga kita dijauhkan dari hati yang mati. Saya sudah sampaikan. Ya, semoga ya bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencatatan amal, ya, malaikat itu tidak hanya mencatat ucapan atau perbuatan kita, bahkan juga mencatat niat. Ya, jadi malaikat itu juga mencatat niat. Bisa kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang dia berniat untuk mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dia sudah niat mengerjakan kebaikan, tetapi tidak mengamalkan karena satu hal, ya karena ada udzur dan lain sebagainya. Maka ternyata apa? Allah akan mencatat baginya di sisinya indahu. Allah akan mencatat baginya di sisinya hasanatan kamilatan, dengan kebaikan yang sempurna. Ya, ini hanya modal niat. Allah mencatat niat tersebut. Nah, dan Allah mencatat itu lewat malaikat. Nah, itu secara umum seperti itu. Ya, jadi ini tentang tadi kembali pada al-a'mal, innamal a'malu binniyat. Ya, amal ini adalah cabang jamak dari amal, menyangkup amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Kemudian poin pentingnya ya bahwasanya marilah kita gunakan ya lisan kita untuk beramal. Ya. Banyakin beramal dengan lisan, dengan zikir, ya, berkata yang baik. Anggota badan juga demikian, hati juga demikian. Jaga hati kita untuk tetap apa? Ya, baik, untuk tetap kita kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala.
tawakal, khosyah, ya seperti itu. Ini cara kita tadi menjaga iman. Ya. Menjaga iman dengan memperbanyak amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Ya. Baik. Kemudian lafaz berikutnya Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya. Ini apa kaitannya dengan yang sebelumnya? Lafaz sebelumnya dengan lafaz ini apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti maknanya taukid. Kalau tidak sama berarti taksis, itu. Ya. Dan ini secara ringkas saja, apakah ini taksis atau taukid? Kalau taukid itu berarti penekanan, artinya pengulangan, ya, diulangi. Sehingga ditekankan lagi, diulangi agar lebih paham. Itu taukid. Jadi kalau taksis berarti artinya lafaz kedua tidak sama dengan lafaz yang pertama. Dan ini ya termasuk yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah at-taksis, ya, adalah termasuk taksis. Artinya apa? Artinya lafaz yang kedua tidak sama dengan lafaz yang pertama. Jadi kalau lafaz yang pertama innamal a'malu binniyat itu berkaitan dengan amal, ya, dengan amal. Jadi amal itu butuh niat, harus dengan niat. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan ya apa namanya? Melakukan amal itu untuk siapa, ya. Jadi lebih terkait tujuan. Tujuan daripada mengamalkan amalan itu untuk siapa. Jadi kita ini beramal itu untuk Allah Ta'ala atau untuk dunia. Itu yang kedua. Jadi beda penekanannya. Kalau yang pertama itu lebih kepada amal itu butuh niat. Yang kedua terkait amal itu ditujukan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dunia. Nah, jadi ini lebih taksis, sehingga ada sebuah kaidah kalau bertentangan, para ulama bertentangan antara taksis dan taukid, maka kita kembali kepada taksis. Karena kalau kita putuskan sebagai taukid, maka kita harus bisa menjawab untuk apa kemudian diulangi lagi. Ya, harus tahu alasannya. Kenapa diulangi lagi? Harus ada alasannya. Kalau nggak tahu, sudah kita kembalikan pada taksis. Artinya memang yang kedua itu berbeda. Berbeda dengan yang pertama. Ini secara lafaz innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi ada perbedaan makna, ya. Lafaz pertama innamal a'malu binniyat. Itu maknanya adalah amal itu butuh niat. Jadi fokusnya pada amal, ya. Atau apa namanya? Amal itu butuh niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan amal itu dikerjakan ditujukan kepada siapa. Nah,